Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalamu alaikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukar Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Masih di Jager Farm ini teman-teman, peternakan kambing bur. Salah satu peternakan kambing bur yang legendaris di Indonesia karena sudah memulai ternak kambing bur sejak tahun 2010 yang lalu. Kita mau sharing-sharing kembali sama Pak Dar, khususnya untuk bagaimana nanti peternak pemula memilih dan memulai di peternakan kambing bur, dan yang insya Allah masih sangat menjadi primadona dan menjadi idaman teman-teman ini untuk peternakan kambing bur. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Apa kabar ini Pak Dar? Baik. Kita boleh sharing-sharing lagi Pak ini terkait untuk peternakan khususnya ternak kambing bur. Ya, Pak Dar dulu mulainya di ternak kambing bur sendiri di Jager Farm ini berapa ekor dulunya di awal itu? Saya awalnya 20 ekor itu Jawa Randu. Cuman saya punya bur itu 3 ekor. Yang jantan full bloodnya ya. Jantan Karena memang saat itu belum boleh beli yang betina-betina yang belum dapat beli yang betina-betina full blood. Tahun 2010 nggak ada jual betina. Tahun 2010 nggak ada jual betina. Nah, itu nanti kita akan bahas Pak untuk teman-teman peternak ini khususnya pemula ini. Jenengan kok dulu pemula sebelumnya memang udah pernah ternak kambing atau domba gitu Pak? Belum pernah ternak, tapi memang ada kesenangan. Ya di samping itu waktu itu saya kan belum aktif di rumah. Waktu itu masih ya ada kegiatan di luar rumah. Kesibukan di luar rumah ya. Ya kebetulan saat itu ya namanya kesenangan itu kan nggak bisa Mas, nggak bisa diukur dengan uang. Dulu tahun begitu mahal Mas, kalau bicara 25 juta per ekor. Tapi kesenangan nggak bisa diukur gitu. Nah ini kalau pemula saat ini ngapunten ketika dengan keterbatasan dan lain sebagainya, kalau suruh mengawali langsung beli full blood 3 ekor ya keberatan sangat Pak ini. Mending kalau pemula seperti ini kan Jawa nanti kalau pejantannya itu nggak usah pejantan full blood, pakai pejantan seperti ini Mas. Ini F. Seri F ya. Wah. Ini F. Oh ini F berapa Pak ini? F. Ini F4. F4 ya. Ini satunya F1. Ini F1. Tapi yang coklat-coklat ini F4. F4. Ini F1-nya. Nah, berarti nanti dengan pejantan F1 itu dengan betina-betina Jawa kacang kayak gitu atau gimana? Iya, bagus. Jadi ini dengan Jawa. Itu keluarnya cross. Tapi crossnya bagus. Oh, crossnya bagus gridnya. Sudah. Artinya kalau dibuat usaha ya, kan kadang orang beternak kan mikirnya juga untuk dijual. Kalau dijual dengan pejantan F4, F1 dengan betina Jawa itu nanti anaknya sudah masuk. Kalau untuk daging. Untuk pedaging ya. Masuk. Arahnya ke cross gitu ya berarti. Tapi dengan harga otomatis harga yang lebih tinggi daripada Jawanya tadi otomatis. Dan lagi pembeli untuk penggemukan itu justru yang mau itu cross atau F1. Jadi saya sarankan untuk peternak pemula itu sebaiknya kalau cari jantan bisa aja yang F aja. F1, F2 nggak apa-apa. Terus betinanya Jawa. Tapi nanti kalau sudah tahu, sudah berjalan, pasti ingin berubah. Oh, diberubah ke arah yang gridnya bagus, nyetak F1 sendiri kayak gitu nggih. Kayaknya kayak seperti itu mahal Mas, kayak begini ini kan Pasifika. Ini walaupun segini mahal ya harganya. Ini ngapunten, ini seri full blood ya ini ya. Seri full blood. Dan full blood pun nggak harus ini Pak ya, nggak selalu kepalanya merah gitu. Pasifika ya. Jadi untuk pemula-pemula sarannya nanti untuk yang grade di bawah dulu dengan harga-harga terjangkau. Terus baru kalau berjalan gitu baru dinaikkan grade-nya. Oh, dengan sendirinya kalau memang dia sudah paham, kalau dia benar-benar senang di peternakan dan juga akhirnya ujung-ujungnya tambah lagi gitu. Nah, ini contohnya. Ini kan cross. Induknya cross, anaknya Oh, anaknya sudah menyerupai bur sangat ya. Ini induknya cross, pejantannya pakai apa yang ini, Pak? Bur.
pakai bor full blood. Iya. Berarti F1 nggih. F1. Tapi F1 sudah sangat menyerupai. Untuk bor itu sendiri karkasnya gimana sih Pak sebenarnya? Bagus, dagingnya memang. Bagus. Lebih namanya aja sudah kambing berdaging. Nggih. Makanya masuk kalau dibuat potong. Iya. Potong itu yang biasa ngambil di saya itu kan selalu ngambil itu hanya F1 atau cross. Selain itu nggak mau karena pertumbuhannya nggak seperti 2 ekor tadi cross dengan makanya kalau peternak pemula belajar mending ambil pejantannya, kalau belum pejantan F aja gitu. Okay. Kalau F itu kan harganya paling mahal, kalau yang bagus sudah siap kawin 5 juta. Okay. Kalau cempe-cempenya masih 3 juta. Seri F berapa aja Pak itu? F1. Nggih. Itu. Jadi kan masih ringan. Nggih. Dan terjangkau gitu loh. Nggih, siap. Nah, kalau mau main bur dengan sendirinya dia pasti. Oh, nanti kalau memang kecintaannya di bur kelamaan atau lambat laun dia akan mengupgrade dengan sendirinya, tapi dengan pengalaman ternak kambing bur yang sudah dimiliki Pak nggih. Iya. Tinggal enak pengembangannya. Ini kan baru beranak. Nggih. Nah, anaknya ini kepala Sudah tidur. Iya. Bagus anaknya Pak. Padahal ini F1 ya? F1 ini. F1 dengan indukan yang sudah cross. Oh, tetap beda ya antaranya indukan nanti misalkan masih natural kambingnya kambing Jawa lokal dengan yang sudah cross. Perbedaannya di anakannya akan lebih bagus yang ketika indukannya cross. Ya, beda. Kalau terkait kandang Pak, ngapunten. Di sini tadi kelihatannya kandangnya sangat sederhana sekali. Kandang saya itu saya sarankan itu yang penting tanggung. Iya. Tanggung. Terus bahan itu bisa dari bambu. Saya itu bambu. Yang di belakang tadi Pak ya. Ya. Cuman lantainya saja itu saya nggak bambu karena kalau bambu sering jepit. Jadi saya usahakan lantainya tetap lantai kayu. Kalau untuk pendampingnya untuk apa itu bambu bisa. Nggak harus kayu semua. Ini ambingnya padahal kambing bur Pak ya. Bisa sebesar dan sekeren ini dikasih pakan khusus apa gitu nggak ini? Kalau pakannya saya karena breeding ya tetap aja saya nggak ini. Nggak lebih kecuali kalau sengaja untuk fattening ya, untuk penggemukan. Pasti makannya harus lebih istimewa. Lebih istimewa lagi. Karena kan 3 bulan 4 bulan jual. Yeah. Kita ngejar berat badan. Ya, tapi kalau breeding begini Mas, yang penting sehat. Sehat gitu aja. Nggak perlu ngejar pakan yang terlalu tinggi, kosnya tinggi nutrisi. Karena kalau kita breeding itu kan nggak ada batasan. Yeah. Terus dia kadang-kadang nggak kuat kalau ini terus, kalau nggak ada ini. Tapi kalau fattening itu kan ya 3 bulan dipacu, jual. Harus cepat dijual nantinya. Ini kandangnya juga ini sebagian ini Pak ya potongan-potongan dari kayu-kayu pang-pangan inilah istilahnya orang Jawa ya. Dulu di belakang kan banyak pohon jati. Kita tebang, nah itu ranting-rantingnya ini saya buat kandang. Padahal dari ranting-ranting dimanfaatkan ya. Iya, jadi bukan sengaja ini. Manfaatkan yang ini aja. Ngapunten biasanya kan orang-orang kayak gini dibikin kayu atau apa. Ini dipakai untuk kandangnya. Saya nggak bikin kandang yang istimewa Mas. Kan ada ya teman-teman ya, memang kan kesukaan ya. Kepuasan sendiri, bikin di peletur apa ya. Nggak apa-apa itu seni ya. Nah terkait ini Pak, untuk pemula-pemula biasanya juga ketika mereka mulai ternak itu yang terputar di otak mereka itu harus cepat segera laku, segera dapat untung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk sedikit tips dan trik untuk penjualannya di kambing bur ini seperti apa? Kalau selama ini penjualan nggak ada masalah Mas. Apalagi sudah yang dipelihara itu cross minimal ya, cross itu minimal. Atau lebih bagus lagi F1. Jadi cross itu pun pangsa pasarnya cukup keras juga. Luar biasa Bang ya. Iya, karena cross juga pertumbuhannya nggak kalah lah dengan itu. Jadi tetap bagus. Dengan pola pakan yang sama tetapi pertumbuhan kalau sudah tercampur dengan genetik kambing bur lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Iya. Dan ketika kambing bur khususnya diperhatikan, dipelihara dengan
secara seksama dan dipelihara yang semaksimal mungkin, hasilnya juga akan bagus. Insya Allah teman-teman yang lain, para pembeli juga akan melirik dengan sendirinya ya. Iya. Padahal ngapunten, Jeger Farm ini kan jarang Pak ya muncul-muncul di medsos, di apa gitu. Sampai saya baru tahu kalau ada peternakan legendaris di Mojokerto ini. Iya, memang nggak pernah. Jadi memang nggak paham untuk ini. Ya baru kali ini dengan jenengan. Nggih, alhamdulillah ini diberi kesempatan ini. Tahu. Ya memang bikin, tapi kan itu nggak tahu. Terus responnya bagaimana, nggak pernah nanggapi. Kasian juga. Kasian. Terus sarannya Pak, ini ketika peternak-peternak pemula itu kalau pengen memulai ternak kambing bur, paling baik untuk pembeliannya itu indukan yang buntingan atau masih bakalan atau seperti apa, atau tergantung juga masing-masing peternak kebutuhannya? Iya, memang ada juga peternak pemula datang ke saya. Memang selalu saya sarankan jangan keburu tingkatan yang tinggi, maksud tingkatan tinggi itu full blood. Okay. Tapi kadang ada Mas yang maksa. Okay. Oh, pokoknya saya senang ini Pak. Ya wes terserah. Beli full blood. Ambil full blood. Tapi kalau saran saya sih, kalau memang benar-benar ingin beternak dan memang belum paham, ya mending ambil yang F1 Jawa Randu yang bunting atau F1 bunting, nanti keluarnya sudah F2. Nah, kalau keluar jantan, nanti anaknya kan bisa dibuat pejantan. Buat pejantan. Ya. Walaupun nggak ngawini sama induknya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu. Cuman kan paling tidak sudah punya turun. Nah, nanti tinggal beli-beli untuk indukan di sekitar gitu. Ya, gitu. Jadi memang kambing ini apa ya, menggoda bagi saya. Dulu saya peliharanya sedikit, lama-lama kok senang-senang, ya, makin tambah bahkan dulu sudah sampai 600-an ekor. Kalau sekarang ini mungkin sisa ya 300-an. 300-an Pak ya. Tapi kelihatannya tadi saya lihat di renov kandang-kandang di sana juga mungkin nanti ke depan dikembangkan lagi nih. Iya, masih nata kandang lagi. Nata kandang. Kandang yang sana rusak, ini lantainya. Rusak, jadi saya option untuk dibongkar diganti ya. Nah, dalam artian ketika ini berarti bukan berhenti ya, yang dulunya 600 tinggal 300, bukan berkurang karena kesalahan enggak ya, perbaikan kandang. Dan dengan ke depan diperbaiki kandang, insya Allah ditambah lagi, tentunya prospek kambing bur ke depan ini menurut kacamata jenengan masih tetap bagus Pak. Baik, makanya saya berani nambah kandang itu karena memang prospeknya ada. Nah, tadi itu yang saya juga punya anak-anakan itu. Nah, itu juga nanti saya buat ngisi lagi, kita kembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Ya, itu kan F1, F2, F3. Nah, itu saya kembangkan lagi. Untuk permintaan saat ini paling jauh di mana Pak ini Pak? Kemarin itu Kalimantan. Kalimantan juga ada Pak ya? Ada, di tempatnya Mas Indro. Padahal Pak Dar ini belum terlalu ekspos banyak ya. Jadi dari mulut ke mulut intinya puas dengan kualitas dan juga melakukan transaksi di Jeger Farm ini, akhirnya sampai mana-mana terus kirim-kirim gitu Pak ya. Ya Kalimantan. Yang paling jauh Kalimantan Pak. Biasanya ya Kediri, Pacitan, kemarin juga sempat ke Ponorogo juga Pak ya. Mampir ke Ponorogo, dekat dengan rumah padahal. Belum kenal. Itu kirim ke Magetan. Ya termasuk mitra di sana. Kan memang baru pemula dari sini. Itu ya sekarang sudah berkembang. Jadi saya setelah dari Magetan, kalau pingin lihat-lihat itu loh, kan banyak tanaman di belakang. Saya belikan kelanceng. Madu lanceng, tawon lanceng. Tawon lanceng. Jadi saya ke mana Mas itu? Ponorogo, Klepu. Klepu Suko, Kecamatan Suko. Ngapunten Pak Dar, ini berarti kalau kirim-kirim gitu biasanya kalau memang pengennya mitra dengan sini itu jenengan ikut tindak sendiri ya? Saya ikut. Dan memang kadang sering ya memberikan saran lah sedikit. Sharing gitu. Ya, saran supaya
lihat kandangnya apa, kan kasihan Mas nanti kalau mau mengambil dari sini, setelahnya itu kandangnya lesehan. Kalau lesehan pasti nggak sehat. Nggak sehat, nggih. Dan juga ada sharing-sharing teman-teman nanti juga di sini terbuka bagi teman-teman yang pengen main ke Jeger Farm Pak ya. Boleh. Dan nanti terkait kemitraan tadi Pak, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kemitraan di Jeger Farm ini, kalau boleh tahu? Kalau saya itu kan sederhana aja. Artinya biasanya peternak baru itu kan pikirnya gini, nanti anaknya dijual kemana? Kemitraan saya dasarnya hanya membeli hasilnya kalau memang belum ada pembeli. Tapi kalau ada pembeli, monggo. Tapi pengalaman saya Mas dengan Pak Alek, Burja, dulu juga begitu. Saya selalu, Pak, anaknya siapa yang beli nanti? Tak beli, Pak Alek. Akhirnya selama saya beternak itu hanya ngasih paling 1 kali aja. 1 kali. Iya. Lepas itu bisa jual sendiri semuanya. Ambil orang bagaimana nolak. Jadi ya memang sama aja. Jadi peternak baru itu mesti seringnya itu nanya hasilnya siapa yang beli. Nanti tak beli. Karena selama belum ada pembeli. Kalau sudah ada pembeli ya monggo dengan harga yang lebih tinggi barangkali. Tapi kebanyakan memang sudah dijual sendiri. Hanya takut di awalnya saja Pak berarti nggih. Untuk peternak pemula biasanya memang takut di awal nanti jualnya kemana. Tapi kalau udah memulai beternak dengan demikian pemeliharaannya bagus, insya Allah ada sendiri. Pasti. Full black pun demikian. Saya punya mitra juga di sini Mojokerto. Ya, akhirnya dia juga ini bisa jual sendiri. Dalam artian kemitraannya pun bila mana nanti teman-teman itu bisa jual sendiri, nggak harus diwajibkan harus belinya ke saya, harus jual ke saya, enggak. Memberikan kebebasan. Bebas ya, mereka mau jual kemana saja, intinya semuanya bebas. Dan juga nanti sharing-sharing terkait pemeliharaan dan pakan lain sebagainya, insya Allah terbuka juga Pak Dar. Terbuka, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang dirahasiakan supaya orang ini pertumbuhan ternaknya nggak bagus, enggak ada. Justru kebanyakan mitra-mitra saya lihat ya mungkin bahkan banyak yang lebih bagus juga, karena kan sedikit mungkin makanya wah dikasih tambah lagi apa lebih istimewa gitu ya. Ya monggo. Jadi banyak kok yang begitu. Siap. Cuman kalau saya standar, untuk ukuran standar. Artinya kambingnya sehat dan tetap bisa beranak, kontinu nggak perlu gemuk-gemuk, tapi juga jangan kurus sih. Iya, betul. Siap. Terima kasih banyak Pak Dar nggih. Mudah-mudahan tetap berkembang dan bisa dengan ini Jeger Farm ini menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk memulai berternak, khususnya adalah peternakan kambing bur yang tetap masih menjanjikan dan menjadi primadona untuk saat ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Pak Dar. Terima kasih Pak Dar. Siap. Baik teman-teman, mudah-mudahan peternakanmu makin maju, kambingmu makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.